tertentu, dan tentu hari ini juga kami akan dengan pemateri nanti akan membagikan ya template atau mungkin hal-hal apa saja yang harus rekan-rekan lakukan tentang pembagian kelas dan sebagainya. Nah, mohon disimak, diikuti. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang memang ingin disampaikan, boleh di sini dengan raise hand atau kita berlanjut di grup Telegram. Ya, baik, tanpa menunggu lama lagi, pemateri pertama Caca atau Pade ini yang pertama? Pade dulu, Bang. Pade dulu. Baik, rekan-rekan, sahabat guru pembelajar, guru fisika se-Nusantara, mari kita sambut pemateri pertama, Duta Rumah Belajar yang juga sekaligus Duta Sayang, Pak D, Bapak Sigit Suryono, Duta Rumah Belajar Provinsi DI Yogyakarta. Silakan Pak Sigit, kami persilahkan nih untuk waktunya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Denny yang telah membawakan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya lanjutkan, suara saya terdengar nggak, Pak Denny? Terdengar jelas, Pak Denny. Oke, terdengar, Mas Rahmat. Siap. Oke, terima kasih teman-teman semuanya pada kesempatan ini. Saya sangat berbahagia sekali bisa bersilaturahim dengan teman-teman guru fisika se-Nusantara. Dan pada kesempatan ini saya akan mengawali tentang dasar-dasar multimedia pembelajaran interaktif, tetapi sifatnya bukan teori, karena untuk teori sudah mungkin disampaikan tadi oleh teman-teman atau pejabat-pejabat Multikom tentang multimedia interaktif. Saya akan condong lebih pada nanti pembuatan template. Jadi saya kebagian mendapat dasar-dasar pembuatan template, di mana pembuatan template ini dulu sebagai salah satu best practice saya ketika saya harus mengejar proyek dari Postekom tahun 2012-2013 itu saya sudah mengerjakan beberapa proyek dari Postekom sebagai salah satu proyek komunitas, yaitu 10 media dalam waktu 3 bulan. Nah, itu solusinya adalah membuat sebuah template. Tapi sebelumnya, sebelum saya lebih lanjut lagi, saya ingin membuka dulu presentasi saya. Boleh share ya, Cak? Siap, sudah bisa Pak D. Silakan Pak D. Sudah ke-share? Ya. Sudah? Sudah Pak D. Siap. Oke. Tadi sudah dikenalkan oleh Bang Denny. Nama saya Sigit Suryono, saya dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian saya punya web ini, andalan saya. Jadi semua catatan perjalanan saya sejak tahun 2008 sampai sekarang itu ada ini di sigit.info. Ini sebagai salah satu portofolio perjalanan karir saya, sehingga bisa mengantarkan salah satunya adalah menjadi juara 1 prestasi tingkat nasional tahun 2015. Portofolio ada di sini semua. Kemudian terakhir kemarin menjadi salah satu mendapat penghargaan alumni UNJ, berprestasi dengan karya-karya saya yang ada sebenarnya ada di web saya ini. Jadi ini web ini adalah portofolio saya. Kemudian tahun 2019 saya membuat ini web baru, Inobel. Nanti Inobel ini isinya adalah berbagai macam best practice katanya dengan pembelajaran. Tertarik dengan inovasi belajar, maka silahkan nanti dilihat beberapa inovasi pembelajaran dari teman-teman DRV juga saya munculkan di web saya ini. Kemudian untuk langsung saja, untuk materi saya adalah kaitannya dengan persiapan pembuatan MPI. Jadi kalau MPI itu adalah multimedia pembelajaran interaktif, tentu saja teman-teman sudah dengan media, pasti di situ ada set, kemudian juga saat pembuatannya kita memerlukan flowchart dan naskah.
flowchart dan naskah itu sebagai arahan saat kita membuat sebuah proyek media. Sehingga nanti apabila teman-teman itu belum mempunyai naskah, itu biasanya ketika membuat media dan terbentur masalah, pasti media itu akan berhenti dan tidak bisa jalan atau tidak bisa dilanjutkan ke proyek sampai selesai. Maka untuk pembuatan MPI itu dasar-dasarnya adalah yang pertama sebenarnya adalah membuat namanya GBIPM, garis besar program media pelajaran. Kemudian setelah GBIPM kita masuk ke flowchart, kemudian naskah. Setelah naskah baru menyiapkan aset. Aset itu bisa sound, musik, video, teks, gambar, dan lain sebagainya, itu aset. Kemudian langsung saja nanti kita akan mencoba, karena waktu kita 1 jam, tidak banyak teori, kita akan membuat sebuah alur multimedia pembelajaran berupa template dasar. Jadi nanti untuk yang saya sampaikan adalah template dasar, terus itu modelnya adalah untuk semua pemula. Kemudian nanti Cak Rahmat akan menyampaikan sebuah template, dia basisnya adalah modelnya game. Jadi modelnya layar, kalau yang dasar ini kita modelnya slide. Jadi nanti ada tunes, kemudian ada cover, ada menu utama, dilanjutkan kompetensi, materi, evaluasi, pustaka, pengembangan, dan menu exit. Kemudian yang saya siapkan itu ada naskah sederhana, nanti kita coba. Kemudian selain itu juga adalah ketika kita membuat template, tentu kita membutuhkan aset. Asetnya berupa background, kemudian frame, juga di sini adalah saya siapkan tombol-tombol. Jadi nanti silahkan teman-teman menyimak apa yang akan saya lakukan. Nah, untuk media aplikasi yang akan kita sampaikan nanti adalah membuat template menggunakan Articulate Storyline. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Sudah masuk aplikasi ya, Cak? Sudah, Pak Ini De. sudah. Ya, Oke, sudah. Sudah, Pak De. Oke. Jadi untuk Articulate Storyline, ketika kita masuk ke Articulate Storyline, kita akan pertama kali kita akan masuk ke dalam slide. Di slide ini nanti kita bisa buat story-nya atau juga nanti flowchart-nya. Jadi sebelum kita isi, kita nanti akan membuat template-nya. Tapi sebelumnya, ini ketika kita preview, biasanya untuk bawaan dari Articulate Storyline itu ada tombol yang mungkin tidak dibutuhkan. Misalkan ada tombol back, ada Oke, nah ini kan ada tombol menu, kemudian ada tombol volume, preview, next, resource. Ini saya tidak membutuhkan ini, maka kita bisa menghilangkannya sebelum kita melalui ini. Klik player. Kemudian di sini ada future, ini resource-nya kita hilangkan. Di resource hilang. Kemudian menu ini kita hilangkan. Fasilitas menu hilang. Sudah nggak ada. Kemudian title juga bisa kita hilangkan. Ini kemudian volumenya hilang. Captionnya juga hilang. Kemudian oke. Untuk menghilangkan preview sama next ini, kita lihat di sini. Ini ada di sebelah samping ini ada untuk navigasi atau slide navigasinya, ini kita hilangkan. Nah, ini untuk menghilangkan tiap slide dari fasilitas awalnya. Kemudian setelah ini selesai, kita sudah menyiapkan tadi dari flowchart-nya. Itu yang pertama adalah nanti tune, kemudian berikutnya cover dan seterusnya. Jadi ini langsung saja, ini langsung saya tambahin new scene. Jadi ini yang pertama nanti untuk cover, kemudian yang kedua ini nanti untuk
untuk menu. Kemudian yang ketiga, masukin lagi ini untuk kompetensi. Jadi saya mainnya scene ya, karena nanti di dalam scene itu bisa kita tampilkan banyak slide. Kemudian kita tambah lagi. Jadi kita membutuhkan 7 slide, 7 scene ya, 7 scene. Seperti ini. Kita kasih nama, yang pertama ini adalah langsung aja kita rename. Ini untuk cover. Dan yang kedua, untuk menu. Yang ketiga, ini untuk kompetensi. Kemudian yang keempat, ini untuk materi. Yang kelima, Halo, Bu Eka? Ya. Iya, sepertinya Pak D terkendala jaringan ini ya. Iya, betul. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mohon kesediaannya menunggu beberapa saat. Biasanya ini akan kembali lagi masuk ke dalam room. Bang Denny juga sepertinya terkendala. Iya, betul. Halo Bang Denny. Ya, kita. Halo, ada? Ya, halo. Ada masuk. Oh iya. Iya, juga mohon maaf ini jaringan tiba-tiba ngadat gitu ya. Tapi Bapak Ibu ini ya ujian lah ya, ujian kesabaran ya. Kalau kita bisa menghadapi ini, insya Allah hasil yang luar biasa nanti akan kita peroleh. Mohon maaf tidak diperkenankan untuk mengeluh untuk guru-guru fisika ini, karena kita punya konsep tentang kelembaman, hukum Newton ya. Harus semangat ya, tetap mencegah kelembaman itu supaya bisa tetap tegar ya, karena kita ada materi kesetimbangan benda tegar Bapak Ibu ya. Jadi jangan mengeluh, ikuti ini langkah demi langkah walaupun sinyal kita tidak bagus ya, karena kita juga sadar ya rekan-rekan ada yang mungkin di perkotaan, di desa dan sebagainya. Insya Allah ini akan bagian keren dari pembelajaran kita hari ini ya. Oh iya Bapak Ibu, sambil menunggu tadi saya lupa memperkenalkan ya. Di sini ada Bapak Muhammad Jarnawi yang kita kenal sebagai Mr. J, dan Mr. J ini adalah Bapak Ibu Duta Rumah Belajar Provinsi Bengkulu yang juga menjadi DRB terbaik tahun 2019. Kemudian ada Ibu Restin Yusuf DRB Papua, dan juga ada Bapak Robi ya dari DRB Sumbar. Oke, nah alhamdulillah sudah ada yang komen. Kami tegar Bang, harus ya, fisika harus tegar. Oke. Baik. Saya terlempar ya. Ya, Pak Sigit sudah ada ya, Pak De? Halo? Saya terlempar ya tadi. Terlempar, Pak. Ayo bangun dan berlari lagi. Oke, silakan Pak De. Ya. Oke. Ini udah kelihatan belum? Sudah. Pak De. Ya. Nah, artikulasinya sudah masuk lagi? Belum. Share lagi, Pak. Oke, maaf ya terlempar ternyata. Ya, tetap santai aja.
Oke, siap. Saya nggak bisa share konten kan? Atau mungkin videonya Pak D dimatikan dulu. Sepertinya lalu coba share konten Pak D. Oke. Hemat bandwidth. Nyun sewu Pak D, coba di share konten. Ini nggak bisa. Oh, sebentar Pak D, sebentar. Saya kunci. Oh iya, Pak D tadi saya naikkan lagi presenter. Ya, silakan Pak D, videonya dinaikkan lagi enggak apa-apa. Oke, siap. Saya kangen fotonya gambarnya. Enggak. Tadi sampai apa ya aku lebarnya? Sampai scan ke-5 kalau salah. Ini Pak D. Ini sudah lewat. Oh, berarti jauh ya? Iya, sampai sini Pak D. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Maaf ya terlempar dari Webex. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini sebelum kita, jadi untuk slide ini sudah saya siapkan sesuai dengan template yang akan kita buat. Itu ada 7 bagian pokok. Yang pertama adalah cover, yang kedua adalah menu, kemudian kompetensi, materi, evaluasi, pustaka, dan pengembang. Ini adalah nanti sebagai dasarnya. Kemudian ini akan saya masukkan, tapi sebelum saya masukkan background, terlebih dahulu akan saya atur dulu ukuran dari setiap slide. Kenapa ukuran tiap slide itu penting? Karena saya pengennya media ini bisa dijalankan di Android, sehingga saya milihnya kalau di Android itu biasanya ini di lewat desain, kemudian ya untuk ukuran lewat desain, kemudian klik story size. Ini adalah ukurannya 4:3. Ini kita rubah yang 19:6. Kemudian untuk ukurannya width-nya saya biasa menggunakan 1000. Nah, ini biar pas. Kemudian ini kan 1280 kali 720. Ini rasio untuk HP smartphone saat ini biasanya pakai 16:9. Oke, sudah siap. Nah, ini saya akan langsung masuk ke fasilitas daripada slide master. Jadi tinggal view, kemudian klik slide master seperti ini. Jadi untuk bagian pertama ini adalah bagian yang biasa digunakan untuk membuat background. Jadi ketika bagian pertama ini dirubah, maka semua master slide, semua slide yang kita miliki akan berubah kayak di PowerPoint persis. Jadi ini kita coba. Nah, jadi ini sudah saya siapkan tadi. Ada background, kemudian ada juga tombol dan sebagainya. Kita langsung aja. Saya akan mencoba pakai yang ini. Background 3. Kemudian saya open. Nah, ini kita pasang. Maka ketika ini saya pasang di background utama, nah ini maka seluruh background di slide master yang kecil-kecil ini sudah akan muncul sama. Kemudian berikutnya, ini background 1, background 2, saya lihat aja, biar tidak mengganggu seperti ini. Ini akan saya isi dengan frame kosong. Ini saya insert sama, ini sudah saya siapkan frame kosong untuk judul nanti. Kemudian set kedua, ini akan saya isi dengan frame, ini menggunakan frame, tadi adalah frame menu utama. Oke, frame menu utama. Dan slide ketiga, saya isi dengan setelah frame menu utama adalah menu kompetensi. Oke, masuk kompetensi. Lanjutkan lagi.
Untuk yang keempat, ini kita masukkan untuk setelah kompetensi, kita masuk ke menu materi. Kemudian setelah menu materi, berikutnya ini kita masuki menu evaluasi. Ya. Agak cepat ternyata waktunya bentar sekali. Kemudian ini saya duplikat karena ternyata kurang, saya duplik lagi. Terakhir materi evaluasi. Nah ini untuk setelah evaluasi adalah pustaka. Dan yang terakhir adalah kita masukkan ini frame untuk pengembang. Nah, ini untuk frame-frame seperti ini teman-teman bisa mengembangkan atau bisa menggunakan fasilitas CorelDRAW, bisa Photoshop, bisa juga menggunakan PowerPoint. Nah, kayak punyanya Cak Rahmat itu kemarin kita ditunjukin membuat tombol-tombol menggunakan PowerPoint. Luar biasa. Kalau ini saya bikin menggunakan CorelDRAW kemarin. Oke, nah ini sudah, anggap saja nanti teman-teman bisa merubah atau membuat yang lebih bagus. Kemudian ini saya close. Oke, ternyata di setiap tampilan ini sudah ada picture-picture-nya semua. Tinggal kita melihat tampilannya ini seperti apa. Mungkin ini ada salah tempat. Nah, ini tinggal kita lihat. Nah, ternyata evaluasi. Kita klik ini. Kemudian apply layout. Nah, ini kan untuk judul. Kita ambil yang ini. Kemudian berikutnya, untuk menu utama sama. Ini tadi saya urutkan. Ini di slide kedua ini adalah menu utama. Oke. Kemudian saya klik lagi untuk kompetensi. Saya kemudian pakai ini. Ini sudah yang ketiga. Itu adalah kompetensi. Seperti itu. Kemudian untuk materi ini tadi saya urutkan itu yang keempat. Oke. Kemudian evaluasi sudah benar. Kemudian untuk pustaka, nah pustaka ini sudah sama. Tinggal klik apply ini pustaka. Kemudian yang terakhir adalah pengembang. Ini kita sesuaikan biar sesuai. Sekarang udah bagus sesuai dengan bentuknya. Kemudian nah ini kan untuk masing-masing slide ini belum terhubung satu sama lain seperti flowchart tadi. Maka di menu utama ini kita munculkan tombol yang mengarah pada kompetensi dan seterusnya. Saya ingin ngambil picture untuk tombol. Ini ada tombol evaluasi, tombol materi, tombol profil, tombol pustaka, sama tombol kompetensi. Ini langsung bisa kita ambil bareng. Ini kompetensi. Ini home, tombol home ikut-ikutan. Saya hilangkan dulu, saya belum butuh. Ini saya urutkan ini pustaka, kemudian ini materi, dan ini evaluasi. Terserah teman-teman mau mengarahkannya, silahkan. Ini adalah pustaka, yang terakhir adalah pengembang. Oke, ini misalkan yang pengembang. Kemudian setelah itu ini kita arahkan pada scene dengan kompetensi. Maka ini tinggal kita klik, kemudian kita klik ini
Ini black dan neck-nya untuk slide ini masih ada, bisa kita hilangkan. Nanti bisa kita del juga di sini, langsung kita del. Ini untuk ini ke kompetensi, kita tinggal trigger. Ini jump to slide, next slide. Ini next slide-nya ini kita cari, kita masukkan ke kompetensi. Oke, kemudian yang ini ke materi sama. Ini klik next slide-nya ini ke materi. Kemudian ini diklik dulu. Kemudian trigger, next slide-nya ini kita ganti evaluasi. Kemudian berikutnya ini adalah pustaka. Maka kita klik next slide. Ini kita arahkan ke scene pustaka. Kemudian oke. Kemudian yang terakhir ini adalah pengembang. Kita klik, kemudian trigger, kita masuk ke pengembang. Oke. Coba kita lihat story-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Dari menu, kemudian dia sudah mengarah ke bagian, ini sudah bagian dari menu utama. Bagaimana ini biar bisa kembali lagi ke menu utama? Maka nah ini jalurnya ada kelihatan. Nanti di setiap slide ini bisa kita backkan ke menu utama dengan tombol home. Misalkan saya ambil satu. Ini bisa kita kasih tombol home. Ini insert, picture, ini ada tombol home. Nah, seperti ini. Kita taruh. Oke, ini tombol home. Di evaluasi ini kita hilangkan juga. Tinggal klik, kemudian sama trigger. Ini jump to slide. Nah, ini kita kembalikan ke menu utama. Ke menu utama, ya. Oke, kalau sudah ini bisa di copy, kemudian dipasang di tensi, tinggal paste, materi tinggal paste, sama di pengembang. Lihat story-nya. Oke, nah ini bisa. Jadi nanti dari setiap slide ini, ketika dia proses, dia bisa kembali lagi ke slide atau menu utamanya, seperti chat-nya. Terus kemudian di bagian utama, ini di cover ini, kenapa belum terhubung ke menu utama? Karena di cover ini belum ada tombol menuju menu utama. Kita menambah tombol. Nah, ini bisa juga pakai ini aja ya. Nah, ini tombol button, misalkan langsung dari ini. Oke, di sini aja. Ini klik kanan, edit text, mulai. Kemudian tombol ini sudah ada trigger. Ini next slide. Nah, slide-nya ini kita tujukan ke menu utama. Kemudian oke. Kita lihat story-nya. Seperti ini. Sudah seperti rancangan storyboard tadi. Dari menu cover, kemudian ke menu utama. Dari menu utama kita bisa ke semua sisi ini. Nah, ini sudah sesuai dengan ada kompetensi, ada materi, ada pustaka, ada pengumuman, ada evaluasi, dan seterusnya. Ini semua di storyline itu enak sekali ketika kita mengembangkan media. Kemudian setelah ini jadi, teman-teman bisa ini disimpan, jangan lupa disimpan. Simpan dengan nama misalkan template 1. Nah, ini template 1 sudah jadi, teman-teman. Jangan diisi dulu. Ini kita ganti agar template ini kita tambahkan
menjadi template 2 sebelum kita isi. Jadi kita masuk lagi ke view, kemudian ini master, kemudian yang bagian untuk background ini, bagian utamanya ini kita ganti aja. Ini kita ganti gambarnya. Oke, tadi sudah. Coba gambar yang lainnya, coba BG5 ini. Utama. Ini. Setelah ini selesai, kemudian kita keluarkan dari set masternya, sudah kayaknya udah cakep. Ini teman-teman, kalau dijalankan di review, nah, coba ya. Ini yang kedua. Nah ini sudah tampilan yang kedua. Ternyata udah beda. Seperti ini. Oke, kita kembali. Evaluasi. Nah, ini tombol review dan next ini masih ada karena di setiap slide tadi belum dihilangkan di propertiesnya untuk tombol back dan next. Nah ini kalau ini sudah selesai, kita preview, kita file save as. Ini sudah menjadi template 2. Save. Oh, template sudah 2 sudah ada. Nah, misalkan template 2. Jangan diisi lagi. Bikin lagi. Jadi template-nya ini saya mau rubah lagi. Tinggal saya masuk ke ini, ke bagian utama, slide utamanya untuk bagian terus saya ganti lagi. Ini. Dengan background selanjutnya. Sudah disiapkan. Oke, kalau sudah tinggal dikeluarkan lagi. Ini sudah jadi slide yang ketiga. Jadi bab 1 menggunakan slide 1, template 1, bab 2 menggunakan template 2, bab 3 sudah menggunakan template 3. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sampai ratusan template hanya dengan merubah backgroundnya. Kemudian kalau pengen merubah lagi tombolnya, frame-nya, itu template utama ini tidak usah diisi dulu. Dan ini bisa teman-teman kembangkan. Nanti modelnya mau game, model layer dikombinasikan dengan punyanya Cak Rahmat. Itu nanti teman-teman sudah bisa membuat template ini lebih beraneka lagi, karena di setiap scene ini bisa ditambah slide yang sangat banyak. Misalkan materinya butuh slide yang banyak, tinggal tambahkan aja di bawahnya, tinggal diduplikat dan juga bisa dibuat setiap scene ini itu adalah model layer by layer atau model gamer yang nanti akan disampaikan oleh Cak Rahmat. Nah, jadi ini teman-teman bisa explore lebih jauh lagi. Ini salah satu best practice saya, bisa membuat banyak media dalam satu waktu dengan corak warna yang berbeda-beda. Nah, jadi kuncinya adalah menggunakan slide master. Oke, mungkin itu yang tepat jam 20. Nah, nanti materi kedua dari Cak Rahmat akan menerangkan lebih jauh lagi tentang articulate storyline dengan template yang sudah didekatkan ke materi teman-teman, terutama materi fisika, sehingga nanti akan lebih enak untuk diikuti dan dikembangkan teman-teman. Tapi paling tidak saya menyampaikan materi master template ini menggunakan articulate storyline, karena dengan menggunakan ini teman-teman bisa nanti mengembangkan media yang banyak, beraneka warna, dan mungkin corak yang berbeda-beda dengan hanya kita mengotak-atik background, juga tombol-tombol yang ada. Dan tak lupa ketika pesan saya, ketika teman-teman membuat template, jangan diisi dengan media.
biarkan template itu tetap namanya template dan tidak diisi. Jadi nanti ketika ini mau saya gunakan, misalkan ini mau saya gunakan untuk saya isi dengan materi, ini nih saya misalkan cepat saja, ini misalkan mau saya isi dengan materi besaran dan satuan, ini baru saya save as, kemudian saya tulis besaran. Ini baru diisi materinya. Mungkin itu Cak Rahmat, Mas Denny, materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan semuanya. Warahmatullahi. Cak, sudah Cak? Salah ya. Suara saya nggak tutup? Sudah Cak? Sudah. Siap. Oke. Dilanjut Kita ya. kembalikan ke Bang Denny ya, Pak D. Terima kasih, Pak D. Siap. Oke. Tadi sampai terakhir, tadi kedengaran nggak Cak? Sempat terpotong, Pak D. Yang barusan ini. Oh, yang barusan terpotong. Iya. Apa monggo diulang lagi tidak apa-apa, Pak D? Sampai apa ya tadi yang terpotong? Tadi cuma sampai kedengaran Cak Rahmat katanya tadi, D. Waduh. Materinya nggak ada kepotong Pak D, cuman tadi pas Pak D menyampaikan closing statement aja ya yang kepotong. Oh, kalau itu karena Nolak dia. Oke, kalau nggak dengan menggunakan model template ini kita bisa ini untuk saja seperti itu. Oke, lanjut. Oke, saya kembalikan Pak Denny. Pak Denny kayaknya down itu. Halo Pak De. Halo, terdengar suara saya? Selesai. Ya, halo, ya. Terdengar tadi down ya. Ya, sinyal ini memang sangat menguji kesabaran. Masuk Halo. Pak Denny, masuk. Siap, Bang Denny. Oh iya, alhamdulillah. Saya tadi sempat ragu ini. Sudah masuk. Sudah siap. Oke, baik. Ya. Oh, iya Cak. Baik, Pak D sudah menyampaikan ya materi dasar ya, bagaimana Bapak Ibu berkenalan dengan AS3 ya, Articulate Storyline ketiga. Tadi saya melihat chattingan gitu ya, ada beberapa Bapak Ibu yang bagi Bapak Ibu ini adalah ilmu baru begitu ya. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya. Inilah pentingnya kita bersilaturahim gitu ya. Karena dengan silaturahim itu kita bisa jadi saling belajar ya. Sama Bapak Ibu, saya juga masih belajar, rekan-rekan DRB juga masih belajar karena tidak ada kata berhenti untuk belajar. Kita harus tetap semangat. Baik, selanjutnya Cak Rahmat. Nah, ini juga master keren untuk urusan MPI, beliau ahlinya di samping Pak D. Sigit. Cak Rahmat, kami persilakan untuk memberikan materi kedua. Silakan Cak. Siap. Terima kasih Bung Denny, inspirator ganteng. Jadi Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan oleh Pak Denny terlalu berlebihan, Bapak Ibu ya. Saya ini hanya remahan rempeyek, remahan rengginang saja ini. Apalagi kumpul bersama Bapak Ibu hebat sekalian di sini. Halo. Masuk, iya. masuk Cak.
Masuk, Cak, silakan. Masuk, Kayaknya masuk. ini jaringannya ini juga bermasalah nih. Mohon maaf ya, Bu. Siap. Ya, malam ini banyak ujiannya, kita harus tetap bersabar, Cak. Bismillah. Ujian kesabaran. Bismillah. Ini semoga Ujian lancar. kesabaran. Sampai awal. Terima kasih, Bang Denny. Jadi Bapak Ibu, Silakan, di Cak. sini terima kasih. Ini saya mohon izin akan share screen-nya itu. Bentar, saya akan jadikan saya sebagai presenter dulu. Oke. Jadi intinya Bapak Ibu, pada kegiatan ini kami mendampingi dalam sisi konten media. Mengapa tidak dalam konten materi? Karena kami sangat yakin Bapak Ibu ini sudah sangat menguasai mata pelajaran fisika, apalagi latar belakang background yang dipersyaratkan mengikuti kegiatan ini adalah bidang fisika. Jadi kami ibaratnya akan lebih banyak mendampingi dalam bidang konten media. Oke, Bapak Ibu, meskipun mendampingi kami bukan yang terhebat atau yang tersuper, kami hanya ingin men-sharingkan apa yang kami punya meskipun itu sedikit, Bapak Ibu ya. Jadi mohon kita saling mengisi, saling melengkapi. Oke, jadi di sini saya mohon izin untuk share konten. Sebelumnya Bapak Ibu tadi ada beberapa pertanyaan Bang Denny di chat itu. Kan contoh untuk MPI-nya bagaimana? Oke, baik, nanti akan kami sharingkan contoh sudah jadi Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Jadi nanti skema kegiatan kita selama 6 hari ke depan ini adalah membuat multimedia. Jadi di mana kami kemarin mengambil data ini berdasarkan isian dari Bapak Ibu sekalian. Misalkan di sini ini adalah nomor urut media 01 sampai iya. Halo? Iya, Bang. Iya, Bang Denny. Halo. Halo, Bang Denny. Masuk ya? Oke, siap. Siap. Saya teruskan ya, Bu Eka ya. Saya mohon mohon diingatkan teman-teman bilang. Jadi ini Bapak Ibu skema kegiatan kita nanti ini mudah-mudahan apa yang kita upayakan, kita ikhtiarkan ini dapat dilancarkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah misalkan kodenya MPI 01. Berarti dia adalah kode. Halo, Cak. Ya, halo. Ya, siap Bang Denny? Jelas ya? Saya lanjut, siap. Jadi di sini misalnya nih kelas 10 nih Bapak Ibu, berarti ini MPI 01. Jadi ini kami mengambilnya breakdown dari kompetensi dasar keterampilan dan juga pengetahuan. Jadi di sini nanti intinya Bapak Ibu kami harapkan bisa menyusun MPI-nya berdasarkan indikatornya ini Bapak Ibu. Jadi akan lebih jelas. Ini adalah indikator pencapaian atau sub pokok materi. Misalkan ini terlihat di nih 3.3 penjumlahan vektor ada 4.3. Nah, nanti di sini Bapak Ibu kami harapkan hanya mengambil yang ini saja, menjelaskan besaran vektor, notasi vektor dan komponen-komponen vektor. Nah, ini nanti kodenya MPI 05 kelas 10 5. Ini kenapa ada kode lagi Bapak Ibu? Ini menandakan kode pada kelas 10. Nomor urut pada kelas 10. Sedangkan kalau yang depan ini adalah kode untuk keseluruhan indikator. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Ini MPI 034. Artinya apa? Kode keseluruhannya itu adalah nomor urut 034. Nah, ini 10 artinya apa? Nomor urut pada kelas 11. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kami sangat yakin Bapak Ibu masih paham. Nah, lalu di sini untuk penugasannya tiap Bapak Ibu sudah kami bagi ini berdasarkan isian yang kemarin Bapak Ibu isi. Ini kelas 12, ada mungkin Bu Ari Setiani nih. Jadi kodenya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa terlihat di sini. Nah, nanti yang belum ada namanya, tadi saya lihat di kolom chat, silakan nanti kita komunikasi di grup Telegram karena kami insya Allah siap. Ada Bang Denny, Bu Eka, Bang Parudi, Pak D, dan
seluruh DRB Fisika yang berada di grup. Jadi silakan Bapak Ibu nanti yang merasa belum ada, tinggal di Ctrl V saja ya, di Ctrl F maksudnya. Nah, silakan nanti mencari, misalkan Rahmat. Nah, cari saja ya. Kalau misalkan nanti tidak ada, berarti silakan menghubungi kami melalui grup Telegram. Oke, Bapak Ibu, ini bentuk teknis dari penugasannya. Nah, jadi di sini satu kode MPI itu bisa saja dihandle oleh lebih dari satu Bapak Ibu. Namun di sini tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu bisa berkolaborasi sesama indikator. Namun tetap nanti penugasannya adalah individu. Nah, begitu ya Bapak Ibu, kerjanya kolaborasi, namun tetap penugasannya adalah per individu. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah bisa mengira-ngira ini ya. Nah, juga ada Pak Muhammad Zia, ini juga guru saya ini ya dari Makassar ini, Pak Zia ini senior saya. Nah, di sini tekniknya. Nah, saya mohon izin untuk masuk kepada link drive. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat ya. Jadi, di dalam link drive yang telah kami bagikan di kolom chat, itu isinya adalah ini Bapak Ibu. Ada aset kartun, ada aset orang bisnis, ada gambar, lalu ada yang ini yang tadi dijelaskan oleh Pak D. Kami sengaja membuatkannya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi ini jarang-jarang loh ya, ada pelatihan diberi aset. Nah, biasanya ini kalau pelatihan itu asetnya disuruh cari sendiri, disuruh edit sendiri. Nah, ini kami berusaha semaksimal mungkin aset-asetnya akan Bapak Ibu terima dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini ya. Seperti ini, nanti saya akan menunjukkan bagaimana cara simpelnya. Namun untuk teknisnya itu nanti akan dipandu atau didampingi oleh tim pemateri mulai besok. Nah, jadi saya hanya memberikan gambaran secara umumnya. Karena apa? Nanti akan lebih detailnya akan dijelaskan oleh Bapak Ibu DRB Fisika sesuai jadwal yang telah ada. Nanti kami juga akan berikan jadwalnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada aset, ini aset tombol. Biasanya kalau Bapak Ibu mengambil di internet, itu asetnya masih dalam satu bagian. Itu akan butuh proses lebih lanjut lagi. Di sini kami sudah berupa PowerPoint, jadi nanti tinggal dipindahkan saja. Nah, ini sudah berdiri sendiri Bapak Ibu ya. Nah, tidak perlu membayar. Nah, membayar saja dengan doa, semoga kami DRB Fisika ini senantiasa sehat, Bapak Ibu juga senantiasa sehat, gitu ya. Nah, sini juga ada tombol, Bapak Ibu kami berikan. Nah, ini tombol-tombol yang pasti kami yakin Bapak Ibu nanti butuhkan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu tinggal pindahkan ke dalam artikulat. Kami sudah lihat ada telah mengirimkan link software artikulat Storyland. Nah, itu ada saya lihat kok, wah ini bagus ini ya, isinya ini ada artikulat 2 dengan artikulat 3. Mudah-mudahan spek laptop Bapak Ibu ini bisa mampu mensupport, jadi langsung ke artikulat Storyland 3. Nah, gitu ya, nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi kami di grup Telegram. Kami masih punya waktu sampai tanggal 12. Nah, silakan Bapak Ibu ya, waktu masih panjang, bisa digunakan untuk bertanya lebih lanjut. Seperti ini. Nah, ini juga ada silakan Bapak Ibu pakai aset-asetnya. Ini dari kami Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, ini gambar anak-anak bisa Bapak Ibu pakai dalam aset fisika. Nah, ini ada gambar-gambar ya, telah kami berikan juga di sini. Nah, oke Bapak Ibu, inilah yang akan menjadi isian dari link drive yang Bapak Ibu telah terima di kolom chat. Kemudian tadi ada yang bertanya, gimana sih contoh multimedia interaktif itu yang sudah jadi contohnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ini saya membuatnya judulnya Teropong. Ini Teropong ini merupakan materi semester genap dari kelas, kalau tidak salah kelas 11 ya. Kelas 11 atau kelas 10 ya, karena saya mengajar SMK, jadi agak sedikit berbeda.
Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan dalamnya untuk artikulat teropong ini. Jadi nanti di sini sama seperti yang dikatakan oleh Pak Ade. Jadi ada scene utamanya, ini ada scene untuk melihat di sini. Nah, ini kita akan lihat aja hasilnya ya. Nah, kita entire project. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita akan menunggu dulu. Silakan Bapak Ibu tinggal untuk ngopi dulu ya, ngeteh. Nah, silakan ini. Nah, ini masih proses. Mohon bersabar dulu. Jadi di sini ini Bapak Ibu yang ingin melihat hasil jadinya seperti ini. Jadi ini adalah proyek artikulat Storyland. Jadi kami mengapa memilih artikulat karena memang ini tampilannya familiar, Bapak Ibu pastinya tidak asing lagi terhadap PowerPoint. Nah, ini kenapa ini prosesnya tidak cepat karena memang medianya di sini lumayan banyak Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kita akan tunggu dalam beberapa saat lagi. Jadi ini adalah permainan dari layer to layer dan juga permainan dari slide to slide. Karena memang artikulat nanti mulai besok akan dijelaskan ya. Ini kami akan memberikan asetnya dan juga petunjuk umumnya ini di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat. Proses masih muter-muter dulu. Jadi Cak, ya. Halo Cak. Ya, siap. Ya. Oke, sambil nunggu preview. Ya. Jadi aset ini akan kita berikan untuk para peserta secara gratis ya Cak ya? Betul, secara gratis. Iya. Luar biasa. Saya kemarin Cak pernah nyari-nyari di internet. Iya. Susahnya luar biasa. Sekalinya dapat, ada watermarknya, harus satu-satu gitu ya. Iya, betul. Dan hari ini alhamdulillah Caca memberikan secara, dan kita semua DRB Fisika memberikan secara gratis ya teman-teman. Betul Bung Denny ya. Jadi ini adalah kolaborasi kami Bapak Ibu, kami mengumpulkan asetnya bareng-bareng demi siapa kalau bukan demi Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini ada pendahuluan, ada kompetensi dasar, materi kreator. Jadi nanti namanya multimedia itu user bebas menentukan. Jadi tidak seperti video. Kalau video kita kan harus urut dari timeline. Kalau ini kita bisa mulai dari kreator mungkin. Nah, seperti ini. Atau mungkin nanti usernya mulai dari kompetensi dasar. Lah, ini bebas. Nah, jadi seperti ini. Ini ternyata materi teropong ini ternyata materi di kelas 11 semester genap. Nah, ini. Jadi ini saya jadikan aplikasi Android, Bapak Ibu ya. Saya gunakan dalam pembelajaran daring kemarin. Nah, telah kami kirimkan ke siswa dalam bentuk aplikasi Android. Jangan khawatir, Bung Denny. Di linknya juga ada kami kasih software untuk merubah ke dalam aplikasi Android ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kami ini memberikan semuanya kepada Bapak Ibu ini gunanya supaya mudah-mudahan bermanfaat dalam pembelajaran daring. Nah, jadi seperti ini, kita klik materi. Nah, jadi ada penjelasan seperti ini, ada teropong, teleskop adalah sebuah alat yang digunakan. Nah, lalu di sini ada simulasi. Nah, simulasi ini nanti akan muncul teropong bintang dengan teropong bumi. Jadi inilah Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa. Di sini user punya keleluasaan untuk memilih mau teropong bintang atau teropong bumi. Ini bebas. Nah, itu namanya multimedia interaktif. Misalkan kita mulai pada teropong bumi. Kita klik. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada latihan soal, lalu ada pembentukan bayangan. Nah, jadi di sini ini memang campur antara materi dengan soal. Jadi seakan-akan mereka itu meskipun punya buku diktat, tapi dengan dengan multimedia ini diharapkan mereka bisa lebih membawa konsep dunia nyata ke dalam multimedia ini. Nah, misalkan bagaimana pembentukan bayangan. Ya, kita klik yang ini Bapak Ibu. Nanti usernya klik yang ini.
Nah, seperti ini, teropong bumi. Jadi ini ada akomodasi, ada tanpa akomodasi. Jadi seperti itu. Jadi ini luar biasa ini ya, kemarin pembuatannya ini, wah agak butuh waktu yang ekstra ini ya, seperti ini. Ini untuk akomodasi, ini untuk yang tanpa akomodasi, kemudian next seperti ini. Lalu kita masuk yang tanpa akomodasi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini kita masuk ke home, kita kembali. Nah, latihan soal seperti ini. Jadi kita membuatnya ini ada latihan soal pembahasan, misalkan seperti ini. Ini tipikalnya adalah tipikal drilling. Jadi macam-macam Bapak Ibu ya, multimedia itu ada yang tipikalnya drilling, ada yang tipikalnya trial and error, ada yang tipikalnya game edukasi. Nah, nanti Bapak Ibu akan kami berikan semuanya kepada Bapak Ibu hebat sekalian. Misalkan seperti ini, kita akan latihan seperti ini. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu ya. Jawabannya. Terus ini adalah apa? Home-nya. Nah, kita akan back, kita kembali ke teropong bintang. Nah, ini kita akan melihat seperti ini Bapak Ibu. Teropong bintangnya, akomodasinya seperti ini. Nah, kita akan next seperti ini. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya, multimedia interaktif yang bisa Bapak Ibu nanti kembangkan agar nantinya siswa itu bisa nah ini sumber referensinya, ini jangan sampai lupa Bapak Ibu, sumber referensinya jangan sampai Bapak Ibu lupa untuk menuliskan karena ini penting untuk menghindari plagiarisme. Nah, oke, itu untuk tampilan MPI-nya. Nah, untuk asetnya silakan Bapak Ibu nanti unduh semua link drive-nya. Nah, semua link drive-nya Bapak Ibu unduh, lalu mulai mengunduh softwarenya mulai hari ini nanti malam. Itu ada saya lihat tadi seorang ibu-ibu ya, itu sudah mengupload di Telegram, bisa mungkin dimanfaatkan. Nah, ini tampilan dari artikel saudara 3 Bapak Ibu. Seperti ini saya akan menunjukkan untuk template-nya Bung Denny nanti. Semoga pada pukul 8:30 kita sudah bisa tanya jawab. Jadi nanti bisa bertanya pada Pak D ataupun saya dan kami semuanya di sini. Siap. Nah, kalau yang ini tipikalnya ini adalah game edukasi Bapak Ibu ya. Jadi ini game edukasi tipikalnya seperti ini. Jadi macam-macam Bapak Ibu. Untuk artikulat storyline sendiri. Nah, ini akan saya buka. Nah, ini sebentar, ini masih membuka dulu karena saya bukanya 3 di sini. Nah, ini saya tutup saja ini. Nah, ini kayaknya ada yang menanyakan absen ya, saya lihat di kolom chat. Ya, sahabat Bapak Ibu ya, absen akan kita beri jelang ini Bapak Ibu, ini adalah yang nanti akan kita berikan kepada Bapak Ibu hebat sekalian. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh tim DRB Fisika. Jadi berdasarkan amanah yang telah kami susun. Jadi di sini misalkan saja, ini nanti Bapak Ibu untuk KB besok, kegiatan belajar pertama ini adalah pendahuluan dulu. Kemudian KB yang ke berapa? 1, 2, KB yang ketiga nanti seperti ini.